Itu bahasa Quran. Sampai di sini mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, saya lanjutkan. Saya kasih tahu sekarang. Semua orang yang telah mencapai apapun yang berharga di kehidupan ini, karena mereka memiliki keberanian untuk menjadi orang asing. Setuju? Ayo. Thomas Alva Edison menjadi berharga karena menciptakan listrik. Dia keluar dari kerumunan banyak orang. Bahkan sempat tidak naik kelas. Disebut idiot. Disebut gila. Bahkan Nabi Muhammad di zamannya ketika meninggalkan kerumunan, beliau pun disebut gila. Betul? Ulangi lagi. Semua orang yang telah mencapai apapun yang berharga di kehidupan ini karena mereka memiliki keberanian untuk menjadi orang asing. Jadi, para sahabat tidak akan mencapai yang berharga kalau tidak punya keberanian untuk menjadi orang asing. Paham ya? Ada yang memutuskan menjadi petani? Ada yang memutuskan menjadi pedagang? Ada yang memutuskan menjadi teknokrat? Semua itu adalah orang-orang yang berani untuk menjadi orang asing. Dahar teu dahar, nu penting ngumpul. Kapan menjadi orang asing? Ya gitu aja, terus aja ngumpul ngadu bako. Betul? Mike Tyson hebat karena mau jadi orang asing. Dia tinggalkan teman-temannya dan kemudian masuk sasana tinju. Dia terus tiap malam di bawah asuhan Kus Damato, kemudian menjadi petinju besar karena mau jadi orang asing. Maaf Bapak Ibu, silakan aja baca Quran, baca aja Arabnya terus seperti kebanyakan orang. Hasilnya tetap aja tidak berharga. Tapi mulai mengasingkan diri, baca isinya dan mulai dipraktekkan dalam hidup. Mulai berharga diri kita. Apa yang terjadi kalau kita terus-menerus dalam kerumunan? Lihat saya. Kita akan lupa bahwa diri kita bisa berdiri sendiri. Kita perlu dukungan terus-menerus dari orang lain. Saat kita tidak punya dukungan, lumpuh kita. Seperti seorang anak yang minta digendong terus dari kecil. Coba, anak kita gendong aja terus saking sayangnya, apa yang terjadi? Gak bisa jalan bukan? Kalau kita terus-menerus dalam kerumunan, satu catat, kita akan lupa bahwa diri kita ini sebetulnya berpotensi bisa menjadi diri sendiri. Bahkan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, kita selama dalam kerumunan selalu butuh dukungan dari orang lain. Dan kalau orang lain tidak mendukung, kita akan lumpuh. Bukankah itu? Iya, tidak dihargai sedikit aja sama orang, langsung kecil hati. Ngasih aja sembako sama orang, tidak mengucapkan terima kasih, besok gak nyumbang lagi. Betul? Oke. Tetapi menjadi orang asing itu menakutkan pada awalnya. Apa saya tidak dihujat untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa yang kita sampaikan itu benar? Perlu waktu. Dan umumnya orang-orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, selalu menyerang dan menganggap dirinya paling benar. Semakin menjadi orang asing, bukankah akan semakin banyak yang tidak suka sama kita? Betul? Bahkan tidak ada yang mendukung kita lagi. Banyak yang nawarin ceramah sama saya. Mau gak ceramah? Tapi isinya harus begini, begini, begini. Udah gak usah undang saya. Saya tidak bisa jadi kerumunan. Saya kalau ceramah ya gini gaya saya. Saya jadi diri saya. Saya jelaskan ayatnya, saya jelaskan rasionalisasinya, saya jelaskan saintifiknya, silakan.
Karena tidak ada yang bisa menolak kebenaran ini kecuali mereka yang dikelabui oleh pikirannya sendiri. Itu yang disebut dengan ego personal. Karena di dalam dirinya masih ada ego. Para sahabat, menjadi orang asing berarti satu, menjatuhkan semua yang telah diwariskan oleh masa lalu. Dan saya kasih tahu, warisan itu tidak indah. Yang merasa bangga karena dapat warisan, warisan itu gak indah. Yang indah itu hasil sendiri. Makanya saya datang ke Bandung ini cuman punya baju satu, kemeja satu, sisanya bungkus Indomie, celana kolor aja. Duit gak punya. Makanya begitu saya sampai di Bandung, saya jadi asisten rumah tangga 8 bulan. Saking ingin sekolah. Karena saya gak punya saudara di Bandung. Dan saya tidak mengeluh. Karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mau warisan dari orang tua. Gak mau. Menolak. Karena orang tua saya gak punya warisan. Jadi saya berterima kasih sama Allah. Terima kasih ya Allah. Orang tuaku tidak dikasih harta yang banyak sehingga tidak ada yang bisa diwariskan kepada saya. Karena saya tidak suka warisan. Dan saya perhatikan teman-teman saya yang punya warisan dari orang tuanya malah gak pada sekolah. Berantem ngurusi warisan. Sekarang hancur lebur. Sekolah enggak, ilmu gak punya. Akhirnya hidupnya mohon maaf tidak lebih baik dari saya. Jadi saya bersyukur ya dikasih orang tua yang tidak punya harta sama sekali. Minta sekolah aja boro-boro dikasih uang. Hanya air mata saja. Doa lagi. Tetapi doa itulah yang membuat saya bisa berdiri seperti sekarang ini para sahabat. Jangan menyepelekan doa. Doa orang tua itu luar biasa. Makanya ini saya kasih tahu nih para pemuda yang suka ngurusi warisan, pengen warisan. Warisan tidak indah. Itu warisan harta. Bagaimana kalau warisan ilmu? Warisan ilmu juga gak indah. Ilmu yang keren itu ilmu yang didapat oleh pengalaman pribadi sendiri. Makanya ada pengetahuan, ada ilmu. Pengetahuan dan ilmu beda. Pengetahuan yang sudah nyata menjadi pengalaman pribadi itulah namanya ilmu. Kalau belum jadi pengalaman pribadi itu namanya pengetahuan. Ulangi lagi ya. Jadi ketika kita berada di kerumunan bisa jadi kita hanya menjadi pewaris ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu katanya, cet yang cenah, barijeng orang tengalaman sorangan. Awas, itu bukan ilmu, itu pengetahuan. Dalam kerumunan, maaf ya. Oh dulu ada pemuda yang masuk ke dalam gua dulu. Padahal sebenarnya dulu apa sekarang? Kamu jadi pemuda, masuk sekarang ke dalam gua. Jangan mau mengikuti kebanyakan orang. Mengasingkan diri dari kerumunan. Keren? Itu satu. Maaf para sahabat, kita ini mewarisi bukan hanya harta dan ilmu saja. Kebencian pun kita warisi. Maaf ya. Karena ada orang tua yang bilang gini, nih anak-anak, kalau tahu ya, harta leluhur kita tuh dulu diambil tuh sama tantemu itu, serakah banget. Sampai anak-anak ini membenci tantenya. Siapa yang mewariskan? Yang kayak gitu aja diwariskan, cik atau nuk itu mentong. Betul nggak? Etang ewa pun harus diwariskan. Jadi sesuatu yang bernilai itu didapat oleh pengalaman sendiri. Setuju? Kita mengira bahwa pengetahuan itu bisa didapat dari orang lain. Dulu. Kita mengira bahwa kita bisa menjadi bijak dengan nasihat dari orang lain. Dulu. Kita mengira bahwa kita bisa menjadi religius dengan percaya kepada orang lain. Dulu. Sekarang kita patahkan semua. Ternyata ilmu yang sebenarnya yang didapat dari penyelaman pada diri sendiri. Kebijaksanaan yang sebenarnya didapat dari hasil menyelami pengalaman diri sendiri.
bukan nasihat dari orang lain. Jadi nggak usah kalian terlalu banyak membaca kata-kata bijak dari orang. Nggak akan bikin kita jadi bijak kok. Paling ngapalin kata-kata bijak. Nah, orang-orang yang suka ngapalin kata-kata bijak itu belum tentu bijak, pura-pura bijak. Makanya kalau ada kata-kata bijak jangan di-share dulu kalau belum dialami oleh kamu. Enak aja tiap pagi nge-share kata-kata bijak. Ini kata-kata bijak tuh buatan orang. Kamu sudah sebijak ini belum? Di-share aja. Membosankan. Karena kita tidak akan pernah bisa menjadi bijak dengan membaca kata-kata bijak. Hanya sok bijak. Paham maksud saya? Biar jelas. Nah, jadi para sahabat, manfaat menjadi orang asing itu, satu, catat, kita akan punya hubungan yang asli. Dan hubungan asli mulai terjadi. Karena apa? Kita telah menemukan hubungan dengan diri sendiri. Lihat saya semuanya. Semua orang yang sudah menemukan hubungan dengan dirinya sendiri, kalau dia berhubungan dengan orang lain pasti asli. Dan semua orang yang belum menemukan hubungan dengan diri sendiri, dia berhubungan dengan orang lain hanya pencitraan. Ketika orang lain baik, dia baik. Orang lain tidak baik mah sarua wae. Yang lucu, lihat hubungan yang palsu, tidak abadi. Satu kesalahan teman saja bisa menjadi pemicu untuk putusnya hubungan persahabatan. Kalau orang yang sudah asli, justru demi untuk satu persahabatan, dia maafkan satu kesalahan. Nih kalau sudah asli. Jadi begitu kita menemukan hubungan yang asli dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan di luar menjadi asli. Hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, tidak ada kepura-puraan. Asli. Bukan pura-pura berhubungan. Satu. Yang kedua, begitu kita sudah menemukan diri sejati kita di dalam, maka diri kita akan memiliki daya tarik yang luar biasa. Kelihatan wibawanya, kelihatan harismanya. Menariklah pokoknya. Susah dibicarakan. Karena ada orang yang pika sebelen. Betul nggak? Kehadirannya bahkan suka disesali itu. Kepergiannya disyukuri. Namanya juga pika sebelen kan? Alah, syaitan daya datang. Tukang bungkus. Mawa matara mungkus sieta pika sebelah. Nggak ada daya tarik. Pokoknya bawaannya itu membuat suasana jadi rusak. Karena dia belum menemukan hubungan dengan dirinya sendiri, belum menjadi orang asing. Dan biasanya orang yang tidak asli hubungan dengan dirinya sendiri hampa. Bisa nggak merasakan kalau orang ini berpura-pura? Capek nguruskan maneh mah. Orang yang berpura-pura kan coba pura-pura baik. Kalau baik sama dia, pagur pisah. Sedikit aja ngegel setan. Gitu. Paham ya? Nah, ini manfaatnya kita mengasingkan diri dulu untuk menempa diri. Tidak mungkin rombongan Pandawa itu bisa menang di perang Mahabharata itu kalau tidak mengasingkan diri dulu. Mengasingkan dulu, tapak dulu. Makanya Pandawa dari pengasihkannya menjadi berkarisma, berwibawa, penuh cinta kasih. Itu kan contoh-contoh sederhana yang kita sudah tahu. Cuman kadang-kadang kita nggak peka, nontonnya begitu gitu saja. Betul nggak? Tahu hilet? Ulat menjijikan. Karena menjijikan dia ingin tampil indah. Caranya apa? Mengasingkan diri dulu. Puasa berminggu-minggu. Sampai akhirnya dikepompong. Puasa loh. Jangan dikira yang puasa cuma kalian. Hilet juga puasa.
Kemudian bertransformasi dia menjadi makhluk yang lucu. Makanya ada lagu kupu-kupu yang lucu. Aya hileud yang lucu. Aya tuh lagu hileud nu lucu. Adanya kupu-kupu yang lucu. Padahal dulu mah hileud. Tetapi dari hileud menjadi kupu-kupu yang lucu, dia mengalami transformasi, mengasingkan diri. Sok atuh saya mengajak kalian mengasingkan diri dulu biar jadi lucu. Begitu sudah keluar dari tempat pengasingannya, lucu. Jadi pika sebelahnya tidak ada lagi. Nah, orang yang sudah menemukan hubungan dengan dirinya sendiri, perhatikan saya. Dia mampu menciptakan hubungan dengan orang lain yang saling memuaskan. Dan umumnya orang yang hubungan dengan orang lain saling menghancurkan, itu karena dia belum menemukan jati dirinya. Soklah kalau nggak percaya omongan saya. Berhubungan dengan orang yang penuh dengan pencitraan, belum bertemu dengan jati dirinya, hubungan dengan dia pasti tidak akan saling memuaskan. Yang ada malah justru saling menghancurkan. Orang yang sudah bisa menemukan jati dirinya, dia mencintai tapi tidak cemburu. Awas, gak apa-apa, cemburu tanda cinta. Bohong. Yang masih cemburu tidak mencintai. Ini cemburu dalam dimensi yang sangat luas. Orang yang tidak punya cinta bukan sekedar cemburu, malah iri hati. Betul nggak? Puas ketika melihat orang lain jatuh. Senang ketika melihat orang lain runtuh. Dan dia tidak bahagia ketika melihat orang lain sukses. Ini orang nggak punya cinta nih, karena belum menemukan hubungan dengan dirinya sendiri. Jadi siapapun yang sudah menemukan hubungan asli dengan dirinya sendiri, dia akan mencintai tapi tidak cemburu. Nih, yang suka cemburuan. Gimana? Sama siapa? Nah, itu tidak mencintai. Karena cinta itu bukan saling memberi rantai. Cinta itu saling memberi sayap. Tulis. Sugan hari ditulis mah. Eling. Ieu modor saling mengikat. Betul enggak? Aku milikmu, kamu milikku. Setengah jiwa ada padamu. Bullshit. Makanya jadi riweuh dah setengah naik dibatur. Jadi tidak utuh. Kade ulah kapangaruhan ku lagu. Karena ada lagu ya, setengah jiwa ada padamu. Mangaruhan ka urang. Jadi lamun tengah hiji teh sampurna, padahal aslina urang teh sorangan. Ya. Temukan ya kesendirian yang sesungguhnya. Orang yang sudah menemukan hubungan asli dengan dirinya sendiri membantu tetapi tidak memperbudak. Ada tuh membantu saya tapi kudu nurut ka manehna. Ayah, biar dari saya ininya ini saya perhatikan. Tapi harus begini. Begitu saya tidak sesuai dengan keinginan dia, nggak setelah teman Tuhan. Riweuh. Mulai mendikte. Lama-lama lupa. Siapa guru, siapa murid, lupa. Jadi karena sudah diberi rasanya harus ada di telapak kaki dia gitu. Makanya orang yang kayak gitu lengit tingkah mana? Paham maksud saya? Nah ini, kalau belum sempurna menemukan jati diri kita, kita membantu pun terkadang malah memperbudak. Mun rek mantuan ka batur bantuan, tong loba syarat. Makanya saya kasih tahu, kalau mau ngasih beras sama orang, ya ngasih aja, nggak usah tanya. Bunda cucu ngasih beras tuh, langsung aja beras masuk mobil, nggak nanya dulu, ayah punya beras di rumah? Enggak. Itu bagus namanya.
Saya bukan iklan, bukan, ya. Karena banyak yang juga nanya, ayah mobil Anda berapa? Nggak usah, kalau mau ngasih mobil ngasih aja. Bukan nanya. Jadi nanti nunggu jawaban, sebelumnya mau merek. Kan udah banyak, paling juga begitu, betul nggak? Ari mual merek mentong untuk mengenanya segala. Kalau mau ngongkosin orang, jangan tanya punya ongkos. Ngasih aja. Gak apa-apa, karena nilai kita tuh pemberiannya bukan, ya, bukan orang ini tepat atau tidak untuk diberi. Kalau udah ngasih aja, urusan kita selesai kok. Paham? Kadang-kadang kita mencari alasan untuk tidak memberi. Ya, saya negur anak saya. Jadi ada saudara saya nggak punya HP, karena saya sibuk, udah saya ngasih uang sama dia. Tolong belikan HP. Buat siapa ya? Nah, namanya anak belum seperti kita pikirannya. Mikir, kok dibeliin HP? Itu kan keluarganya berada. Nah, udah mulai itu. Budak mah. Kata saya mau ngasih aja. Kalau keluarganya berada, buat apa? Adapun kalau dia nggak punya HP, berarti merhatikan. Kurang bere karunya. Ngerti maksud saya? Itu. Ini penting saya ngomong nih. Semoga aja setelah ini sadar. Kalau mendukung orang, jangan mengeksploitasi. Kita mendukung, tapi mengeksploitasi, nggak manfaatkan. Itu belum selesai kita tuh dengan diri kita sendiri. Makanya cinta, keramahan, pemahaman, itulah intisari dari kebenaran. Itu hanya terjadi pada orang yang sudah berhubungan dengan diri aslinya. Paham para sahabat? Sekarang ini kita sering berhubungan dengan orang-orang, mohon maaf, yang terbelakang usia mentalnya. Geus kolot tapi bubudakeun. Itu namanya terbelakang usia mentalnya. Tidak layak disebut orang dewasa. Kita pun berhubungan dengan orang-orang yang berpura-pura hebat, padahal enggak. Lebih parah lagi sekarang ini banyak sekali orang yang terbelakang kejiwaannya. Kalau yang tadi mentalnya, terbelakang kejiwaannya. Mengapa? Satu, karena dia masih jadi diri palsu, belum bisa menemukan diri aslinya, karena dia takut untuk mengasingkan diri dari kebanyakan orang. Percaya sama saya, saat kebutaan kita hilang, maka kita akan menemukan keberadaan kita. Dan saat kita menemukan keberadaan kita, percaya sama saya, orang-orang mulai akan mendatangi kita. Dan orang-orang mulai merindukan kita. Jadi kenapa kok sekarang orang-orang gak mau datang ke rumah kita? Kenapa orang tidak rindu kepada kita? Tanya aja dirimu sendiri. Karena masih ada ketertutupan antara kamu dengan diri sejatimu. Kalau sudah terbuka semuanya, pertama kita merasakan keberadaan Allah dalam diri kita. Selanjutnya, keberadaan Allah pada diri kita sudah cukup membuat kita menjadi magnet yang menarik orang lain untuk rindu kepada kita. Jadi kalau kita tidak dirindukan oleh orang, sebetulnya karena kita belum lucu, alias pika sebelin. Jadi Quran sudah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang asing. Beranilah menjadi orang asing. Putuskan saat ini, di sini, sekarang. Justru ketika kita berhasil menjadi orang asing dan kita menempa diri, kita bukan orang asing lagi di kehidupan masyarakat. Kenapa? Kita siap menerima mereka apa adanya. Kita siap menerima perbedaan apapun. Lihat orang-orang sudah mencapai kebijaksanaan. Begitu turun ke masyarakat, dia tidak terjebak oleh salah benar, tidak terjebak oleh baik buruk. Dia terima semua kenyataan apa adanya. Itulah inti dari spiritual. Para sahabat, sudah 2 jam lebih saya bicara. Semoga yang saya bicarakan hari ini ya membuat kita semakin kokoh. Kalau kita menjadi orang asing, gak usah takut. Karena syarat untuk bisa diterima dalam kehidupan, menjadi orang yang penuh welas asih, syarat utama adalah kita harus menemukan jati diri kita sendiri. Dan untuk menemukan jati diri kita, kita harus keluar dari kerumunan,
Dan kita harus menjadi orang asing. Menakutkan pada awalnya, tetapi indah pada akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.